Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mata kuliah kewarganegaraan akan menjelaskan bab negara. Baik, yang pertama adalah apa itu negara? Pengertian negara. Negara adalah organisasi dari kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Kemudian tujuan negara yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan hukum atau menegakkan keadilan, mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menjaga ketertiban dan mencegah perselisihan untuk mencapai tujuan bersama, mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan. Tujuan NKRI juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan atau berbunyi bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian unsur-unsur atau syarat terbentuknya negara. Nah, syarat-syarat terbentuknya negara ini ada rakyat, wilayah yang meliputi daratan, perairan, dan udara, kemudian ada pemerintah, dan ada pengakuan dari negara lain. Baik, di sini yang pertama rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas tersebut, negara wajib menjalankan yurisdiksi teritorial tersebut. Secara umum, wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga, pemerintah. Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap suatu wilayah dan segenap rakyat negara itu. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara ada teori ketuhanan. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Teori ketuhanan. Negara diciptakan dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Kemudian teori kontrak sosial. Negara terbentuk karena adanya perjanjian sosial antar manusia agar mereka mendapat keamanan dan kemakmuran. Perjanjian sosial tersebut akan melindungi mereka dari serangan kelompok manusia yang lainnya, atau dengan disebut homo homini lupus. Teori kekuatan. Negara terbentuk atas penaklukan dan pendudukan. Suku primitif yang kuat akan menaklukkan suku yang lemah. Teori terbentuknya negara juga ada secara
organis dan historis. Nah, teori terbentuknya negara secara organis yaitu para penganut teori ini berpendapat bahwa negara adalah suatu organisme selayaknya makhluk hidup. Individu yang menjadi komponen negara diibaratkan sebagai sel-sel makhluk hidup itu. Fisiologi negara sama dengan makhluk hidup yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Teori historis menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Menurut teori yang bersifat evolusi ini, terjadinya negara adalah secara historis sosio, yaitu dari keluarga menjadi negara. Termasuk dalam teori ini yang bersifat evolusi ini antara lain teori hukum alam. Berdasarkan teori hukum alam ini, negara terjadi secara alamiah. Bentuk-bentuk negara. Ya, ini ada negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara ini dipimpin oleh raja, kaisar, syekh, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki yaitu negara Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Oligarki hampir sama dengan aristokrasi. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang merupakan oligarki adalah Afrika Selatan. Sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden tahun 1994. Yang ketiga, demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir, bentuk-bentuk negara, ada yang negara kesatuan dan negara serikat. Selain negara kesatuan yang kita kenal, ada lagi bentuk negara yang lain, yaitu negara serikat. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara lain, contohnya yaitu Amerika Serikat. Ada dua perbedaan yang mendasar dari kedua bentuk negara ini. Di negara kesatuan, organisasi-organisasi bagian garis besarnya sudah diatur oleh undang-undang. Kalau di negara serikat, negara bagian bisa membentuk konstitusi sendiri dan bisa mengaturnya sendiri. Selain itu, ada di negara kesatuan, hak membentuk undang-undang pusat ditentukan di suatu rumusan umum dan bergantung di pemerintahan pusat. Hal itu terjadi karena negara kesatuan hanya memiliki satu pusat pemerintah, yaitu pemerintahan pusat. Sedangkan di negara serikat, hak membentuk undang-undang adalah hak pusat pada hal-hal tertentu. Negara bagian hanya bisa menerima undang-undang perinciannya saja. Baik, itu sekian dari Ana. Semoga bisa memberikan penjelasan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.